Beshem Ha'af, Vehaben, Veruah HaKodes, Ha-Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Selamat pagi semuanya. Shalom. Judul renungan DEM pagi ini, Mashiach ben Yosef, Mesias Putra Yusuf. Sebuah cerita pendek tentang Yusuf suami Maria. Bahasan ini masih pada rangkaian bahasan 2 minggu yang lalu tentang Menara Edel, Menara Kawanan Domba atau Migdal Eder dalam bahasa Ibrani-nya, yang ditulis dalam Kejadian 35 ayat 21, yang didirikan oleh Yakub sebagai penghiburan ketika istrinya yang dikasihnya itu meninggal, Rahel. Nama Rahel itu berarti domba betina atau biri-biri. Dan inilah istri yang dicintainya itu. Peristiwa itu menjadi satu tipologi bagi bangsa Israel. Bahwa seperti Migdal Eder yang menjadi penghiburan bagi Yakub, nanti di masa yang akan datang, Israel sebagai bangsa akan mendapatkan penghiburan penuh oleh Sang Mesias yang muncul di tempat ini, di tempat yang sama. Seperti keterangan yang kita dapat dari Targum Jonathan untuk Kejadian 35 ayat 21 ini. Jadi memang ada hubungan nama Rahel dengan Menara Kawanan Domba-Domba sebagai nama dari menara itu. Menurut Midrash, Bereshit Rabbah 71 ayat 2, orang yang pertama berdoa di makam Rahel adalah putra sulungnya, Yusuf, yang waktu itu masih berusia 7 tahun ketika ibunya meninggal. Sekaligus di tempat ini, Yusuf ketika berumur 17 tahun, saudara-saudaranya menjualnya sebagai budak, dan ini adalah awal dari penderitaannya. Wow, mengapa ada nama Yusuf di tempat Migdal Eder ini? Tampaknya menarik juga bagi kita untuk mengaitkan nama Yusuf di masa yang kemudian, bahwa ada sosok Yusuf sebagai pelindung bagi bayi kudus yang lahir di Migdal Eder di Bethlehem Efratah. Dalam Matius 1 ayat 19, Yusuf suami Maria dikenal sebagai seorang yang tulus hati. Sosok Yusuf sebagai pelindung bagi Maria dan bayi yang dikandungannya itu. Yusuf berperan sebagai bapak terhadap bayi Yesus. Yusuf juga membawa Yesus ke Yerusalem untuk pentahiran. Lukas 2 ayat 22. Ia di situ mempersembahkan 2 ekor anak burung merpati. Yusuf juga membawa Yesus yang masih kanak-kanak itu menyingkir ke Mesir untuk menghindari infantisida yang dilakukan oleh Herodes, pembunuhan bayi-bayi itu. Dari Mesir, Yusuf kembali ke Nazaret dan menetap di situ, seperti laporan dari Matius pasal 2. Tiap tahun Yusuf membawa Yesus yang masih anak-anak itu ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Misalnya ditulis dalam Lukas 2 ayat 41. Meski tidak ditulis dalam Alkitab, hampir dipastikan bahwa Yusuf sudah meninggal waktu Tuhan Yesus melakukan puncak dari misi pelayanannya untuk mati di kayu salib. Tradisi gereja menyebutkan Yusuf telah meninggal sebelum peristiwa perkawinan di Kana, karena di situ Yesus datang dengan ibunya tanpa Yusuf ayahnya. Dari situ Yusuf tidak pernah lagi disebutkan secara langsung. Dan ini juga dapat kita pahami kata-kata Tuhan Yesus di atas kayu salib ketika dia menitipkan ibunya kepada murid yang dikasihnya, Yohanes, ibu ini anakmu, ini ibumu. Seperti yang ditulis dalam Injil Yohanes, pasal 19 ayat 26 sampai 27. Alkitab menulis bahwa Yusuf adalah ayah dari Yesus secara hukum Yahudi. Anda tentu sering mendengar Mesias anak Daud. Tapi Anda juga harus ingat bahwa Alkitab juga menulis Yesus sang Mesias itu juga putra dari Yusuf. Ada yang menarik di sini.
Dalam tradisi Yahudi, ada pemahaman eskatologis tentang Mesias, yaitu adanya Mesias ben Yosef yang akan datang dan menderita, dan ada pula Mesias ben David yang akan datang sebagai raja penakluk, raja peperangan, seperti yang ditulis dalam Keluaran 15 ayat 3. Adonai ish milchama, Adonai semu. Tuhan itu pahlawan perang. Nah, tentang dua pemahaman ini, Mesias ben Yosef dan Mesias ben David yang diyakini sebagai Mesias yang akan datang, ada dua ambiguitas dalam keyakinan orang Yahudi. Mungkin ada dua macam Mesias. Penafsiran ini diambil dari Zakaria pasal 9 ayat 9-10 mengenai tipe raja mesianik sebagai raja damai. Mesias ben Yosef sebagai raja damai, sebagai Mesias yang menderita. Kemudian tipe kedua, tipe raja mesianik yang sebagai raja penakluk, raja peperangan, yang disebut dengan Mesias ben David. Raja Mesias yang ilahi ini dipercaya oleh orang-orang Yahudi akan datang dua kali ke bumi. Mesias ben Yosef yang menderita dan Mesias ben David yang menjadi raja semesta. Tradisi Yahudi lainnya menjelaskan dua potret kontras Mesias seperti ini. Jika orang Israel benar, Mesias akan datang di awan-awan langit. Jika orang Israel tidak benar, maka sang Mesias itu akan datang sebagai orang miskin yang menunggangi keledai. Ini seperti ditulis dalam kitab tradisi orang Yahudi dalam Sanhedrin 98a. Nah, sekarang berkaca dari situ, orang-orang Kristen, termasuk saya, memandang bahwa Mesias ben David dan Mesias ben Yosef dua-duanya telah terpenuhi di dalam Yesus Kristus, Allah yang telah inkarnasi ke bumi, yang kehadirannya, kelahirannya kita peringati pada hari raya Natal. Matius 1 ayat 1 menulis, inilah silsilah Yesus Kristus, Yesus Sang Mesias, anak Daud, anak Abraham. Di dalam naskah bahasa Ibraninya menulis, Sefer Toledot Yeshua Hamashiach ben David ben Abraham. Jadi jelas Alkitab, Matius 1 ayat 1, menuliskan bahwa Yeshua Hamashiach ben David. Ini merujuk kepada Mesias ben David. Kita akan membaca silsilah Yesus Kristus lebih lengkap. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Ayat 2. Abraham memperanakkan Ishak. Ishak memperanakkan Yakub. Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Loncat ke ayat 5. Salmon memperanakkan Boas dari Rahab. Boas memperanakkan Obed dari Rut. Obed memperanakkan Isai. Isai memperanakkan Raja Daud. Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria. Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria. Jadi ayat 1 menuliskan Mesias ben David. Ayat 16 menuliskan Mesias ben Yosef, suami Maria itu, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Dan ini juga dikonfirmasi dalam Injil yang berikutnya, yaitu Lukas 3 ayat 23. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Saya kurang menyukai terjemahan menurut anggapan orang ini. Karena sebenarnya makna aslinya itu adalah Necheshav. Dia terhitung sebagai anak Yusuf
anak Eli. Atau dia dipandang sebagai anak Yusuf, anak Eli. Naskah bahasa Ibraninya, saya bacakan demikian. Ya, saya tahu memang Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Tetapi kenapa saya hari ini membacanya dalam bahasa Ibrani? Karena kita berhubungan dengan hukum-hukum Yahudi. Maka akan lebih baik jika apa yang ditulis dalam bahasa Yunani itu coba kita balikkan ke bahasa Ibrani untuk menarik nilai hukum-hukum Semit yang ada di Alkitab Perjanjian Baru ini. Naskah bahasa Ibrani untuk Lukas 3 ayat 23. Ve Yeshua hekel me'ashehu vehu keben sheloshim shana. Vehu necheshav leben Yosef ben Eli. Jadi Yesus ini necheshav leben Yosef. Menurut Talmud Yerusalem, yaitu kitab Hagiga, ya. Talmud Yerusalem, perhatikan, bukan Talmud Babilonia. Talmud Yerusalem, kitab Hagiga 77 ayat 4 menuliskan bahwa Maria adalah anak perempuan Eli sesuai dengan ayat dalam Lukas 3 ayat 23 sampai 24. Maka penulisan Yusuf anak Eli adalah dalam pengertian mantu. Silsilah yang disajikan oleh Lukas itu adalah garis keturunan Yesus yang ditulis melalui nama-nama laki-laki dalam keturunan garis ibunya, yaitu Maria, yang juga keturunan Daud dari Nathan, putra dari Batsheba. Penulisan cara demikian adalah berkaitan dengan cara tradisi Yahudi karena menuliskan silsilah Yesus dari garis ibu, Lukas menekankan bahwa Yesus adalah anak yang dikandung oleh Maria. Sedangkan Matius menuliskan silsilah Yesus Kristus dari garis Yusuf, ayah Yesus secara hukum. Dengan demikian para penulis Alkitab, kitab Injil menegaskan bahwa Yesus berhak menjadi Mesias, baik secara hukum maupun secara biologis. Lukas 3 ayat 23 menuliskan bahwa Yesus Kristus necheshav, diperhitungkan, dipandang sebagai putra Yusuf. Dan ada banyak polemikus Muslim yang mempersoalkan ini. Karena Yesus bukan bapak biologis bagi Yesus, mengapa harus ditulis dalam Alkitab silsilah dari garis Yusuf ini? Ya, inilah kalau orang tidak mengerti hukum Yahudi. Maka kita semua perlu mempelajari hukum Yahudi tentang adopsi, pengangkatan putra, atau dalam bahasa Ibraninya itu mishpat habanim. Mishpat habanim itu adalah pengangkatan putra oleh karena hukum. Nah, hukum inilah yang dibahas oleh Rasul Paulus dalam kitab Roma pasal 8, Galatia 4 ayat 5, yang disebut dengan istilah Yunani, huiothesia. Nah, inilah adopsi. Dan istilah adopsi atau huiothesia ini bukan ciptaan Paulus. Tetapi Paulus sedang bicara mengenai hukum Yahudi tentang pengangkatan anak. Istilah Ibrani dalam Yudaisme rabbinik untuk adopsi, yaitu imuts, berasal dari verba amets, artinya memperkuat atau meneguhkan. Seperti yang ditulis dalam Mazmur 80 ayat 18. Sedangkan terjemahan Ibrani PB untuk adopsi adalah mishpat habanim, the sons by the law. Nah, ini seperti yang ditulis oleh Yarden Opir dalam satu jurnal yang berjudul Adoption in Judaism. Dalam hukum Yahudi, sangat menganjurkan adopsi. Bahkan menganggap orang tua angkat yang merawat, membesarkan, dan mengajar anak mereka sebagai orang tua resmi dari si anak itu. Hukum Yahudi berbunyi, Shekol hamegadel yatom betok beito he'ela alaf hakatuv keulu yaldu.
barang siapa mengasuh anak yatim di rumahnya, maka itu menjadi terhitung bahwa merekalah yang melahirkannya. Seperti yang ditulis dalam Sanhedrin 19b ayat 13. Hal ini dibenarkan dalam hukum Yahudi, sejauh nama halakik seorang anak itu mencakup nama orang tua angkatnya. Jadi seorang anak angkat boleh mendapatkan surname dari bapak angkatnya. Karena Hamegadel Avelo Hamolit, dia yang membesarkan seorang anak harus disebut ayahnya, walau bukan dia yang memperanakkannya. Shemot Rabbah 46 ayat 5. Nah, inilah. Karena dalam masyarakat Semit tidak memerlukan hubungan kekeluargaan berdasarkan keturunan secara darah yang sesungguhnya untuk memperoleh hak-hak istimewa keluarga. Perjanjian Abraham dengan keturunannya berlaku bukan hanya mereka yang lahir sebagai asli keturunan kandung dari Abraham, tetapi juga bagi budak-budak keturunan asing yang dibelinya. Kata Ibrani bapak adalah av, tidak menekankan pada makna keayahan dalam artian jasmaniah saja atau benih saja, tetapi juga menekankan arti sebagai pelindung dan pengasuh. Maka jangan lupa bahwa orang-orang percaya kita kan bukan orang Israel. Kita bukan Israel secara darah. Tetapi kita terhitung sebagai anak-anak Allah oleh karena proses adopsi huiothesia ini. Dan inilah yang sedang diberitakan oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal 8. Lebih jelas dalam ayat 15 saya bacakan. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Nah, perhatikan pada frasa roh yang menjadikan kamu anak Allah. Nah, inilah huiothesia yang disebut dalam istilah Ibraninya adalah mishpat habanim. The sons by the law. Kita menjadi pewaris-pewaris kerajaan surga oleh karena hukum Tuhan. Kita diadopsi oleh Tuhan dan menjadikan kita semua adalah anak-anaknya yang juga berhak mendapatkan warisan dari Dia. Kita sekarang membaca Matius pasal 1 ayat 18 sampai 19 dulu ya. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya secara diam-diam. Jadi di sini dalam hukum Yahudi, orang-orang yang sudah dipertunangkan itu disebut istri dan suami walaupun mereka belum hidup serumah. Dan mereka sudah terikat oleh hukum. Sama seperti suami istri. Tapi mereka tidak hidup sebagai suami istri di dalam satu rumah. Nah, karena Yusuf ini adalah seorang yang tulus hati, dia tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya secara diam-diam. Tapi apakah ini bisa? Lambat laun kan itu perut kan akan nonjol juga kan? Nah, di situ pastilah Maria akan mendapatkan kesulitan yang besar. Maka Yusuf, suaminya ini, tidak boleh menceraikannya secara diam-diam. Karena bagaimanapun lambat laun akan ketahuan. Anda tahu, kalau misalnya ada seorang perempuan tiba-tiba hamil dan nggak tahu itu siapa suaminya, dia dianggap sebagai seorang yang berzinah dan anaknya terhitung sebagai anak haram atau mamser, anak dari hasil perselingkuhan. Nah, Yesus Kristus
nggak boleh lahir dengan status anak haram atau mamser. Karena dalam Ulangan 23 ayat 2 menulis demikian. Seorang anak haram, mamser, janganlah masuk jemaat Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaat Tuhan. Nah, ini dari segi Yesus. Kalau dia terhitung sebagai anak haram, dia nggak akan bisa diserahkan ke bait Allah atau disunat oleh orang yang berwenang, misalnya imam-imam di Yerusalem itu. Dan Yesus juga nggak bisa melalui satu upacara yang khusus, bar mitzvah, dan semuanya. Karena seorang anak haram atau mamser nggak boleh masuk ke dalam jemaat Tuhan. Jadi di sini Yusuf nggak boleh menceraikan Maria. Satu lagi, di sisi Maria, dia akan dianggap sebagai orang yang berzinah. Apa akibatnya kalau orang yang berzinah itu? Imamat 20 ayat 10. Bila seorang laki-laki berzinah dengan istri orang lain, yakni berzinah dengan istri sesamanya, pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang berzinah itu. Diulang lagi dalam Ulangan 17 ayat 5. Maka engkau harus membawa laki-laki atau perempuan yang telah melakukan perbuatan jahat itu keluar pintu gerbang. Kemudian laki-laki atau perempuan itu harus kau lempari batu sampai mati. Jadi Yusuf tidak boleh menceraikan Maria. Maria tidak boleh terhitung perempuan yang hamil sendirian tanpa suami. Jadi Yusuf harus menjadi pelindung bagi Maria, juga bayi yang ada di kandungannya. Nah, sekarang kita baca Matius 1 ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, maksud untuk menceraikan Maria itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dikandungannya adalah dari Roh Kudus. Ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ayat 22. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Ayat 25. Tetapi ia tidak bersetubuh dengan dia, sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Nah, apa yang ditulis dalam Matius pasal 1 ini dari sisi Yusuf. Bagaimana dengan sisi Maria? Tuhan memberikan jalan keluar bagi Yusuf. Tuhan juga memberikan perlindungan kepada Maria yang mengandung Allah yang inkarnasi itu. Di bagian Lukas pasal 1 menuliskan demikian, ayat 26. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea yang bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu adalah Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Janganlah takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapak leluhurnya. Dan dia menjadi raja
kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ayat 34. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Ayat 36, penting ini. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, perhatikan korelasi dari Lukas pasal 1 ayat 38 tadi dengan Matius 1 ayat 24 yang menuliskan sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya dijelaskan dalam kitab Lukas. Lukas 1 ayat 39. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju ke sebuah kota di Yehuda. Nah, di sini Maria enggak sendirian. Maria bersama Yusuf sebagai pelindung bagi Maria itu. Ayat 40, di situ ia masuk ke rumah Zakaria. Perhatikan, dituliskan rumah Zakaria. Dan Zakaria ini adalah seorang imam. Dan Maria memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu Elisabet berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Lalu kemudian Elisabet menanyakan demikian, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Nah, ayat 40 tadi jelas menulis bahwa itu adalah rumah Zakaria. Dan Zakaria adalah seorang imam yang melayani di Bait Allah di Yerusalem. Jadi disinilah korelasi Matius 1 ayat 24 bahwa Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya, itu terjadinya di mana? Terjadinya walaupun tidak ditulis di Alkitab, tapi kita bisa mengharmonisasikan dua kitab Injil ini, bahwa pernikahan kemungkinan besar terjadi di Hebron, dan siapa yang memberkati? Ia adalah Imam Zakaria. Imam Zakaria dan Elisabet, pasangan suami istri ini menjadi saksi bagi adanya inkarnasi bayi yang kudus yang ada di dalam perut Maria. Nah, disinilah kita melihat bahwa Tuhan memberikan jalan perlindungan bagi Maria, sehingga Maria tidak terhitung seorang perempuan yang berzina. Dan dia tidak akan mengalami sanksi seperti yang ditulis dalam Ulangan 17 ayat 5, hukuman rajam. Dan Yesus sendiri tidak akan terhitung sebagai anak haram atau mamser, seperti yang ditulis dalam Ulangan 23 ayat 2, karena kemudian Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya. Nah, Lukas 1 ayat 56 menjelaskannya demikian. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Ya. Dan ini ada juga harmonisasinya dengan apa yang ditulis dalam Matius 1 ayat 25. Bahwa
Yusuf tidak bersetubuh dengan dia Maria, sampai Maria melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Ada seorang dosen S3 cukup senior menertawakan Matius 1 ayat 25 ini. Dia berkata demikian, hahaha. Zaman dulu itu nggak ada CCTV. Jadi mana tahu bahwa Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria? Kan nggak ada buktinya, kan nggak ada CCTV-nya. Terus kemudian dia ketawa, hahaha. Ada banyak sekali orang-orang Kristen sendiri yang sinis terhadap apa yang ditulis dalam Alkitab dan mempertanyakan kebenarannya. Kalau polemikus Islam sih oke, tapi kalau dosen STT cukup senior berkata demikian, wow. Kenapa harus menertawakan Matius 1 ayat 25 yang dimana menuliskan bahwa Maria tidak bersetubuh dengan Yusuf sampai Maria melahirkan anaknya laki-laki. Nah, mari kita membandingkan apa yang ditulis dalam Matius 1 ayat 25 ini dengan yang tertulis dalam 2 Samuel 6 ayat 11. Pada saat itu ada peperangan. Daud sedang berperang. Kemudian Daud itu menitipkan tabut Tuhan di rumah seorang yang bernama Obed-Edom. Kita baca ayatnya ya. 2 Samuel 6 ayat 11. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Obed-Edom seorang Filistin dari Gad, tinggal tidak jauh dari Yerusalem. Sebelum Daud membawa tabut Tuhan ke Yerusalem, ia meninggalkan tabut itu di rumah Obed-Edom selama 3 bulan. Sejak Uza meninggal, kehadiran tabut itu membawa berkat pada keluarganya. 2 Samuel 6 ayat 10 dan seterusnya, dan diulang dalam 1 Tawarik 13 ayat 13. Nah, Obed-Edom menerima tabut Tuhan barang mati. Isinya apa sih tabut Tuhan itu? Isinya 2 loh batu barang mati, tongkat dan seterusnya, semua barang mati. Tapi apa yang terjadi? Tuhan memberikan Obed-Edom berkat yang luar biasa di rumahnya itu. Sekarang kita bandingkan. Ada seorang perempuan, perawan suci, yang dinaungi oleh Roh Kudus, sehingga dia di dalam rahimnya ada janin kudus, Allah yang inkarnasi. Berarti kalau Maria ini penuh berkat, tentu saja dia penuh berkat. Dan kekudusan Allah yang inkarnasi ini memberikan kekudusan juga bagi Maria itu. Dan Maria yang sedang mengandung Allah yang inkarnasi tidak akan terjangkau bagi seorang laki-laki yang ada di dekatnya. Dia bahkan tidak sempat untuk menaikkan libidonya dong. Jadi orang laki-laki nggak bisa menilai Matius 1 ayat 25 itu dengan libidonya sendiri. Kalau dekat perempuan gitu nggak bisa gitu, nggak begitu. Kita harus ingat bahwa yang ada di tubuh Maria ada Allah yang inkarnasi, Sang Kudus. Maka kekudusan Maria tidak akan terjangkau oleh Yusuf. Apalagi Yusuf ditulis dalam Alkitab sebagai orang yang tulus hati. Matius 1 ayat 19 menyatakan bahwa Yusuf adalah seorang yang tulus hati. Naskah bahasa asli Yunaninya menulis dengan dikaios. Kata Yunani dikaios ini sama dengan kata Ibrani sadik. Terhadap kata sadik yang ditunjukkan kepada Yusuf ini, saya teringat sosok Nuh dalam Perjanjian Lama. Seperti yang ditulis dalam Kejadian 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Bahasa Ibraninya, Ele Toledot Noah. Noah
is sadik. Ini persis seperti yang ditulis dalam Matius 1 ayat 19. Yosef is sadik. Tamim haya bedorotav et ha Elohim hit halek Noah. Yusuf di dalam perjanjian baru ditulis sebagai seorang yang sadik, isyadik. Nuh di perjanjian lama ditulis sebagai seorang yang sadik, benar dan tulus. Kalau Anda membaca dalam kitab Kejadian, ada ditulis silsilah Nuh. Silsilah Nuh dalam perjanjian lama memulai babak baru orang-orang yang diselamatkan di dalam bahtera itu. Dari bencana air bah yang dahsyat itu. Maka di perjanjian baru, silsilah orang-orang percaya, Anda dan saya, yang diadopsi oleh Tuhan menjadi anak-anaknya, dimulai dari sosok Yusuf yang sadik, yang tulus hati ini, bukan? Jadi, apa kesamaan Nuh dan Yusuf ini? Ketulusan hati. Maka setiap kita yang bermaksud menjadi bagian dalam karya penyelamatan manusia, menjadi pemberita-pemberita Injilnya, entah itu menjadi gembala jemaat, menjadi guru, menjadi pengajar, menjadi apapun yang tergabung dalam pelayanan pemberitaan Injil, semuanya harus dimulai dengan hati yang tulus. Jika pelayanan dengan motivasi untuk nafkah, untuk memperkaya diri sendiri, untuk karir, yakinlah Anda tidak akan terhitung sebagai hamba-hamba Allah yang tulus. Saya yakin ada banyak pelayan Tuhan yang memulai pelayanannya dengan hati yang tulus, saya yakin. Tapi tidak jarang ketulusan ini kemudian di tengah jalan ada godaan-godaan. Godaan-godaan datang dalam pelayanan itu bukan ketika dalam kesulitan, justru godaan datang ketika pelayanan dari hamba Tuhan itu sedang sukses-suksesnya. Ketika seorang dari pendeta kecil menjadi pendeta besar, dan sudah menjadi besar, kemudian dia berpotensi mengambil kemuliaan Tuhan untuk dirinya. Dia menjadi Tuhan di kerajaan kecilnya. Dia menjadi Tuhan di sinode miliknya. Banyak gereja hari ini telah menjadi industri. Kemarin saya mendengar sebuah franchise gereja memetakan daerah Serpong dan sekitarnya. Mereka memetakan golongan middle ke up. Mereka melakukan forecast besar persepuluhan di daerah itu yang kira-kira mencapai total itu 154 miliar per bulan. Lalu gereja besar, gereja giant ini membuka cabang gereja baru di sana. Kalau saya sebut gerejanya, nama gerejanya pasti Anda tahu merek apa deh. Jadi gereja-gereja hari ini banyak yang tidak tulus. Gereja-gereja hari ini sudah berubah menjadi industri. Pester-pesternya bicara motivasi terus, yang enak buat telinga. Gereja yang mereka buat sebenarnya adalah kindergarten, taman kanak-kanak, yang hanya diajar untuk nyanyi-nyanyi, dengan musik, dengan hingar-bingarnya lampu-lampu itu. Setelah itu dikasih khotbah motivasi, pulang senang. Jemaat senang, perpuluhan datang, ini industri. Angka 154 miliar yang mungkin bisa disebar ke beberapa gereja besar di situ akan disedot oleh satu gereja giant ini. Dia menjadi vakum cleaner bagi gereja-gereja kecil lainnya. Nah, Anda tahu, itu bukan pelayanan yang tulus. Alkitab Perjanjian Baru mengajarkan kepada kita bahwa misi keselamatan dari Allah dimulai dari hati yang tulus. Bukan bagaimana cara mengeruk isi kantong jemaatnya bagi
industri gereja. Baik, kita kembali ke sosok Yusuf lagi. Yusuf pelindung pekerjaan Allah yang tulus hatinya. Dia berperan sebagai bapak bagi Allah yang inkarnasi. Apa yang dapat kita bayangkan pada perasaannya Yusuf kepada putra kudusnya itu? Mungkinkah Yusuf sang ayah itu akan mengajarinya? Dia seorang tukang kayu. Dia akan mengajari putra kudusnya ini untuk menjadi tukang kayu, bisa. Nah, ada satu lagu yang indah sekali yang liriknya itu ditulis oleh Marcy Heisler. Dia menuliskan pergumulan yang mungkin dihadapi oleh Yusuf ini ketika dia berhadapan dengan putranya sendiri. Yang putranya ini adalah putra kudus, Allah yang inkarnasi. Sedangkan dia adalah manusia biasa. Bagaimanakah dia menempatkan dirinya sebagai bapak dari Allah yang inkarnasi? Lagu ini judulnya adalah Joseph Lullaby. Nah, ini dijelaskan dengan sangat apik atau dibayangkan dengan sangat apik dalam lirik ini. Saya akan sharing lagunya. Mary, are you sleeping? Mary, I'm afraid. Mary, can I live up to the choice that God has made? Jesus, can you tell me, here upon my knee, what kind of father will I be? What can I give to you, you made from miracles that God has given me to keep? I can't give much to you, you made from miracles, but I can hold you as you sleep. What can you learn from me, you made from miracles, when I've so much to learn from you? What can a man like me offer the miracle, who taught me miracles come true? Tell me how to guide you, tell me what to say, tell me how to show you how to show the world the way, how to please the angels watching from above, when all I have to give you is love. But if it's love you need, you made from miracles, then take my hand and hold it tight, and I will give you love, sweet little miracle that God has given me tonight. Sweet little miracle, oh what a miracle that God has given us tonight.
Lagunya indah sekali kita dengarkan, dan marilah seperti Yusuf, kita melakukan pelayanan kita dengan tulus seperti Yusuf, untuk melahirkan banyak orang untuk menerima karunia keselamatan dari Allah yang inkarnasi. Kiranya lagu tadi menjadi inspirasi yang indah di suasana Natal ini. Kita memulai pelayanan kita dengan ketulusan hati. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih. Engkau ada di tengah-tengah kami, dan Engkau telah memberikan pesan khusus tentang Natalmu ini. Jadikan kami menjadi orang-orang yang tulus hati dan selalu berusaha untuk menjadi perkenan bagi Engkau saja ya Tuhan, dan juga orang-orang di sekitar kami. Beshem ha'af ve'haben ve'ruach hakodes ha'elohim echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa. Amin.